Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Khalis, akan mengerjakan UTS Tarbiyah dari Ustadz Al-Ustadz Mukarram Dr. Imam Wahyudi. Yaitu makalah yang pertama, pandangan pendidikan Islam tentang manusia dan masyarakat. Pandangan latar belakang manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat. Masyarakat sebagai bentuk dari kumpulan manusia dengan berbagai tempat, dengan berbagai kegiatannya saling berbaur satu sama lain. Manusia, masyarakat, dan lingkungan merupakan tiga hal yang berhubungan erat. Ketiganya sama-sama memegang peranan penting dalam kehidupan. Islam sebagai agama yang sempurna membahas seluruh ilmu kehidupan, baik mengenai manusia, masyarakat, dan lingkungan tempat tinggal. Jadi manusia itu makhluk yang Allah ciptakan untuk makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain, membutuhkan orang lain. Jadi manusia itu nggak bisa hidup sendiri, harus butuh bantuan orang lain. Nah, orang lain itu juga berbentuk masyarakat. Nah, jadi kita harus berbaur, mengenal orang lain. Itu salah satu wujud kita kenal dengan masyarakat. Nah, adapun manusia sendiri, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu yang sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an, yaitu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin tsumma khalaqnahu nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahmah thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan menggumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Nah, itu berarti sudah jelas manusia itu yang Allah ciptakan dari tanah. Jadi kalau ada yang bilang manusia itu diciptakan berasal dari kera, nah itu salah, itu sesat. Berikut karakteristik masyarakat. Jadi masyarakat itu ada dua tipe, yaitu masyarakat komunikatif. Manusia adalah makhluk yang saling berhubungan, saling menginformasikan ide, makna, konsep, dan pengertian antara yang satu dengan yang lain melalui bahasa, suara, isyarat, dan gerak. Dan yang kedua, masyarakat penafsir. Manusia dalam kultur yang berbeda akan memberikan penafsiran yang berbeda. Lalu hubungan masyarakat dengan pendidikan. Nah, jadi apabila di suatu tempat itu kita belajar, itu pasti di sana terdapat banyak masyarakat. Nah, maka kita harus mengenal mereka, dekat dengan mereka, karena kita berhidup berdampingan dengan mereka. Dan salah satu faktor suksesnya pembelajaran apabila masyarakat juga mendukung pelajaran tersebut. Nah, itu dari kesimpulan dari resum makalah pertama. Lalu makalah yang kedua, ilmu pengetahuan atau science
dalam bahasa Latin. Kalau makalah kedua, lanjut tentang makalah yang kedua, yaitu konsep pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, ini sebagian arti dari ilmu itu apa? Ilmu pengetahuan atau scien dalam bahasa Latin berasal dari kata scio, secir yang berarti tahu. Dalam bahasa Arab berasal dari kata alima, alimaya lamu, ya, artinya juga sama, tentang tahu. Jadi ringkasnya ilmu itu tentang pengetahuan, bagaimana kita ingin mengetahui sesuatu. Adapun pandangan pengetahuan menurut Islam, proses tertentu baik dengan melakukan penelitian ilmiah maupun dengan berbagai cara lainnya yang bertujuan untuk mencari kebenaran ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kemudian motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dipandang unggul dari makhluk lain. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu makhluk yang lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan yang kedua, diangkat derajatnya. Allah tinggikan derajat manusia daripada makhluk yang lain. Terus diangkat martabatnya juga. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia itu kelebihan, lebih tinggi kedudukannya daripada makhluk yang lain. Kemudian motivasi ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Yang pertama, dipandang unggul dari makhluk yang lain. Adapun sumber ilmu pengetahuan itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari Al-Quran dan dari Sunnah, hadis-hadis, dan juga dari diri manusia sendiri. Segala sesuatu dilihat, didengar, dirasakan, itu dari manusia sendiri. Alam semesta, fenomena yang terjadi, matahari terbit, bulan muncul, dan sejarah umat manusia dari kejadian terdahulu. Adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat waktu belajar. 2, memilih ilmu, guru, teman, dan ketabahan. 3, penghormatan terhadap ilmu dan ulama. 4, kesungguhan kontinu dalam belajar dan cita-cita luhur. Terus yang terakhir, tawakal kepada Allah. Nah, itu salah satu adab-adab sebelum kita mulai dalam belajar. Adapun kesimpulan dari makalah yang kedua ini, dalam sudut Islam, ilmu pengetahuan sangat penting dan setiap orang Islam dituntut juga untuk diwajibkan menuntut ilmu. Tidak memandang usia seseorang muda ataupun tua, tetap menuntut ilmu seperti dalam hadis, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tujuannya supaya umat Islam menjadi orang yang berwawasan luas sehingga akan lebih mudah menjadi jalan bermanfaat bagi orang lain sebanyak-banyaknya, rahmatan lil alamin. Nah, itu. Jadi menuntut ilmu itu selama kita hidup, kita harus mencari ilmu, muda, tua, semuanya. Jadi belajar itu harus terus menerus, continue. Kemudian lanjut ke makalah yang ketiga, hakikat dan sistem pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam, pengertian pendidikan agama. Istilah pendidikan agama terdiri dari 2 kata, yaitu pendidikan dan agama. Pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membawa si anak ke tingkat kedewasaan dalam arti sadar dalam memikul tanggung jawab segala perbuatan serta moral. Dalam psikologi pendidikan disebut bahwa pendidikan adalah proses pertumbuhan yang berlangsung dilakukannya perbuatan belajar. Jadi pendidikan adalah perbuatan anak didik dari skala fisik maupun mental ke arah kedewasaan setelah melakukan proses belajar mengajar. Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan pendidik terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar,
dan segala sesuatu di dalam tahanan penciptaan sehingga membingungkan ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Lalu ada sistem pemerintahan Islam. Pengertian sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan satuan kata yang mengandung kesatuan makna atau arti antara sistem dan pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam untuk menunjang pendidikan Islam. Yang pertama, pembacaan Al-Quran. Dalam hal ini tidak langsung sebagaimana mestinya, karena pembacaan Al-Quran hanya sebutan dan sekedar bisa membaca, tidak sampai pada tingkat pemahaman dan pengamalannya. Tazkiyah atau penyucian. Dalam hal ini penyucian jiwa budaya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan ajaran agama Islam. Yang ketiga, taklim atau pengajaran Alkitab. Hal ini dimaksud agar berkembang budaya tulisan. Pengajaran ini hanya sampai pada tata baca tulis Arab, Latin atau Melayu di kalangan mereka. Hanya terbatas dan tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Empatnya Al-Hikmah. Al-Hikmah, pengajaran Al-Hikmah dimaksud untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berpikir dan berfilsafat. Hal ini boleh dikatakan tidak ada. Adapun fungsi pendidikan Islam, fungsi dari beberapa penulis tersebut memberikan informasi kepada kita beberapa hal penting. Pertama, PAI memiliki fungsi penanaman nilai-nilai Islami yang melalui pembelajaran yang bermutu. Kedua, PAI memiliki fungsi keunggulan baik pembelajaran maupun output yang dihasilkan, yakni siswa yang dengan pribadi insan kamil sebagai PAI dengan fungsi rahmatan lil alamin, yang berarti bahwa siswa baik dalam kehidupan pribadi dan sosialnya mampu menerbangkan kedamaian sebagai esensi ajaran agama Islam. Lalu lanjut ke makalah yang keempat. Makalah 4, dasar dan prinsip-prinsip dan pendidikan Islam. Pengertian dasar-dasar pendidikan Islam menurut Abdul Mujid dan Yusuf Mudzakir. Dasar pendidikan Islam adalah landasan operasional yang dijadikan untuk merealisakan dasar ideal sumber pendidikan Islam. Namun pendapat ini disanggah oleh Abuddin Nata. Beliau berpendapat bahwa dasar pendidikan bukanlah landasan operasional, akan tetapi lebih merupakan landasan konseptual, karena dasar pendidikan tidak secara langsung memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan, namun dapat lebih memberikan dasar dari penyusupan konsep pendidikan. Dan penulis dari pendapat Abuddin Nata ini lebih tepat. Prinsip pendidikan Islam. Prinsip umum yang terjadi dasar kurikulum pendidikan Islam yang terpenting adalah sebagai berikut. Prinsip pertama adalah pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan, kandungan, mode mengajar, cara perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Prinsip kedua adalah prinsip menyeluruh, universal. Prinsip ketiga adalah keseimbangan dan relatif antara tujuan-tujuan, kandungan kurikulum. 4D. Kurikulum keempat adalah berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Prinsip kelima adalah pemeliharaan perbedaan individual di antara pelajar-pelajar dalam bakat-bakat, minat, kemampuan, kebutuhan, dan masalah-masalahnya. Prinsip
keenam adalah prinsip perkembangan dan perubahan Islam yang menjadi sumber penghasilan falsafah. G. Prinsip ketujuh adalah prinsip pertautan dalam antara mata pelajaran, pengalaman aktiviti yang terkandung dalam kurikulum. Kesimpulan dari makalah yang keempat ini adalah pendidikan Islam mempunyai sejarah yang penting, perkembangan dan pertumbuhan. Pendidikan Islam ada dengan sendirinya. Seiring Islam berkembang, pada umumnya pendidikan merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia. Karena pada dasarnya pendidikan jika dilihat dari fungsinya, ia ingin membentuk insan kamil yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang baik demi pencapaiannya kehidupan yang bahagia, baik kehidupan manusia maupun kehidupan akhirat. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dari masa ke masa yang terus mengalami perubahan yang sangat dinamis, perlu diimbangi dengan peran lembaga pendidikan Islam dalam berbagai hal seperti aspek kurikulum dan metodologi pembelajaran, peningkatan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian makalah yang kelima, tujuan pendidikan Islam. Macam-macam pengertian tujuan pendidikan. Ada 3 komponen dasar manusia yang dibawa sejak lahir. Komponen tersebut adalah tubuh atau jasad, ruh, akal. Satu diantaranya yaitu tubuh. Perkembangan sesuai dengan sunatullah, artinya apabila manusia itu mengkonsumsi nutrisi makanan yang cukup, dia akan tumbuh dan berkembang layaknya tumbuhan-tumbuhan makhluk lain. Sementara ruh dan akal berkembang untuk mengeksplor dirinya melalui proses pendidikan. Ketiganya merupakan kesatuan yang utuh dan bulat dan tak terpisahkan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan tidak boleh mengabaikan salah satu unsur-unsur dasariah manusia agar masing-masing berkembang terjaga dengan baik. Macam-macam tujuan: membentuk akhlak mulia, mempersiapkan diri untuk dunia akhirat, mempersiapkan peserta didik dunia mencari rezeki, menumbuhkan semangat ilmiah, mempersiapkan peserta didik profesional dalam bidang teknik dan pertukangan. Macam-macam tujuan: memperkenalkan kepada peserta didik akidah Islam, menumbuhkan kesadaran yang benar kepada peserta, menumbuhkan minat peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan tentang adab, pengetahuan keagamaan, menanamkan rasa cinta, penghargaan kepada Al-Quran. Macam-macam tujuan: menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam, menumbuhkan rasa rela, optimis, percaya diri, dan bertanggung jawab, mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda, membentengi dengan akidah dan nilai-nilai kesopanan, menanamkan keimanan kepada Allah pencipta malaikat, alam, dan kitab-kitabnya. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah dan 3 tujuan pokok pendidikan Islam: tujuan jasmaniyah, tujuan pendidikan ruhani, tujuan pendidikan akal. Prinsip formalisasi tujuan pendidikan: prinsip universal, prinsip keseimbangan, prinsip kejelasan, prinsip tak bertentangan, prinsip realisme, prinsip perubahan yang diingini, prinsip menjaga perbedaan individu, prinsip dinamis dalam penerimaan perubahan perkembangan yang terjadi pelaku pendidikan, serta lingkungan di mana pendidikan itu dilaksanakan. Analisis tujuan pendidikan nasional dalam Siknidas. Amanat konstitusional ini ditujukan langsung kepada para pendidik, guru, dan dosen. Semua pendidik itu wajib mewujudkan 3 arah pendidikan, yaitu aspek afektif, beriman, bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, berakhlak mulia, aspek kognitif, berilmu, cakap, aspek psikomotor, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
Kemudian makalah yang terakhir yang ketujuh, karena makalah 6 belum, langsung loncat ke-7. Komponen pendidikan Islam anak didik. Hakikat peserta didik. Dalam peserta didik Islam adalah peserta didik adalah individu yang berkembang baik secara fisik, psikologis, realitas dalam mengarungi kehidupan di dunia dan akhirat kelak. Dimensi peserta didik yang akan dikembangkan: dimensi fisik, dimensi akal, dimensi keberagaman, dimensi akhlak, dimensi rohani, dimensi sosial. Kemudian pendidikan pranatal, fase pemilihan jodoh, fase perkawinan, fase kehamilan. Fase jodoh, memilih calon istri yang baik sesuai dengan saling mencintai antara kedua calon mempelai, memilih wanita karena agamanya agar berkah dari Allah, wanita yang soleh sama derajatnya dengan calon mempelai, wanita yang hidup di lingkungan baik, hafidhah. Pemilihan calon suami, sabda Rasul, apabila kamu sekalian didatangi oleh seorang agama dan akhlaknya kamu ridhoi, maka kawinlah dia. Maka jika kamu sekalian tidak melaksanakannya, maka akan menjadi fitnah di muka bumi ini, tersebarlah kerusakan. Lalu fase perkawinan, pernikahan. Ada beberapa aspek dijelaskan oleh syariat Islam yang berhubungan tentang anjuran pernikahan perkawinan, di antara lain perkawinan merupakan sunnah Rasulullah, perkawinan untuk ketentraman dan kasih sayang, perkawinan untuk mendapatkan keturunan, perkawinan untuk memelihara pandangan dan menjaga kemaluan dari kemaksiatan. Fase kehamilan. Agar dapat mendapat anak yang soleh, Islam mengajarkan agar selalu memohon kepada Allah dengan membaca doa Nabi Ibrahim sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh," dengan memakan makanan bergizi, menghindari benturan-benturan, menjaga emosinya dari perasaan sedih yang berlarut-larut atau marah, meluap-luap, menjauhi keras, merokok, minuman keras, makanan yang diharamkan oleh Allah, menjaga rahim agar jangan sampai terkena penyakit atau infeksi, menjaga agar ibu jangan sampai merokok atau minum alkohol. Kemudian pendidikan pasca natal, fase bayi. Ada 4, fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa. Fase bayi dimulai masuk dalam pendidikan langsung di antara perkembangan yang menonjol pada saat itu indera pendengar. Jadi kita harus mendengarkan yang baik-baik, mencontohkan yang baik-baik, karena bayi itu baru bisa mendengar, merasakan indera mereka. Fase kanak-kanak, fase umur 1 sampai 3. Dalam belajar ia mulai aktif, pada umurnya mulai negatif, tidak mudah menurut karena mulai timbul kemauan yang keras, memperhatikan anak lain. Jadi suka melihat karena sudah mulai berkembang. Anak usia 1 sampai 3 tahun. Fase kanak-kanak 6 sampai 3. Dalam fase ini orang tua harus mengambil jalan tengah, harus berlalu lunak dan jangan terlalu ekstrim. Jadi kalau salah diberitahu, kalau dimarahin jangan terlalu keras. Memulai mempelajari dasar-dasar perilaku sosial, bagaimana berteman, bagaimana dengan sesama, berusaha mengenal lingkungan sekeliling, jadi biar dia kenal dengan orang luar. Pendidikan fase kanak-kanak, umur 6 sampai 12 tahun. Umur ini anak-anak sudah mulai dewasa, sudah harus diajari. Kalau umur 7 tahun harus diajari sholat. Kalau umur 10 tahun tidak sholat harus dipukul. Harus diajari menghafal. Hubungan anak-anak erat, hubungan anak dengan ayah semakin erat. Jadi seorang anak itu akan dekat ayahnya di umur 6 sampai 12. Karena dia sudah mulai semakin tumbuh dewasa. Pasca natal, fase remaja. Fase ini berlangsung dari umur 12 sampai 21. Di sini mulai tumbuh dorongan untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang panjang bernilai, pantas dijunjung tinggi, dipuja-puja. Najib Khalil Alamin menyebutkan bahwa dalam mendidik anak harus bersikap berikut.
mengetahui perubahan yang terjadi pada anak mereka sedang puber dengan melakukan pengamatan, mengarahkan mereka selalu ke masjid, menanamkan rasa percaya diri, menyarankan agar menjalani persahabatan dengan teman yang baik, mengembangkan potensi mereka di semua bidang yang bermanfaat, menganjurkan mereka untuk berpuasa sunnah karena hal itu dapat berisah dari kebobrokan moral, membuka dialog dan menyadarkan mereka status sosial mereka. Fase dewasa umur dini 8-40 yaitu fase mencari pemantapan dan masa produktif, yaitu suatu masa yang penuh masalah, ketenangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyelesaian diri hidup yang baru. Umur 40 sampai 60 tahun usia madya merupakan periode sangat menakutkan. Usia madya merupakan usia transisi, masa stres, usia yang berbahaya, usia canggung, masa berprestasi, masa evaluasi, dievaluasi dengan standar ganda, masa sepi, masa jenuh. Fase dewasa akhir. Adapun ciri-ciri usia lanjut ini merupakan periode kemunduran. Jadi fase dewasa akhir itu menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi fase dewasa akhir ini tingkah lakunya seperti anak kecil, jadi dikembalikan. Periode masa pendidikan anak. Prioritas pendidik Islam yaitu pendidikan Islam masa pra-konsepsi, pendidikan Islam pasca natal tarbiyah, dan pendidikan Islam masa pasca natal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari UTS Tarbiyah ini. Apabila ada maaf, tolong saya minta kerelaannya. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah. Mungkin cukup dari saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.